Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu setetes bermanfaat bersama dengan Dokter Tari. Nah, dokter mungkin boleh nih dokter dijelaskan kembali kegiatan dari PM ini apa aja sih? Karena kan nanti katanya Selasa mau launching ya dokter ya, itu launching apa tuh? Iya, kita hari Selasa nanti tuh mau launching Bulan Dana sama launching Provinsi Bengkulu Peduli Darah. Kalau saya mau jelasin yang launching Provinsi Bengkulu Peduli Darah ya. Jadi harapannya setelah launching ini kita akan sama-sama buat mengedukasi masyarakat tentang kegiatan donor darah. Jadi supaya donor darah itu bisa menjadi gaya hidup, terutama sama anak-anak muda, kaula muda. Jadi kita bisa punya nanti jangkauan para pendonor darah sukarela. Terus kita juga udah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bengkulu. Itu akan secara rutin dan berkesinambungan 3 bulan sekali kegiatan donor darah di kantor, di instansi, di BUMN, dan di perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Provinsi Bengkulu. Kalau satu lagi tadi? Kan juga kegiatan tuh ya? Oh ya, launching Bulan Dana. Nah, untuk launching Bulan Dana ini sebenarnya untuk meningkatkan pelayanan dari PM itu sendiri. Jadi PM itu tidak hanya membahas tentang darah ya. Banyak lini yang sudah PMI berbuat untuk masyarakat juga, seperti penanggulangan bencana, kemudian juga ada kegiatan sosial ya, pelayanan sosial dan kesehatan. Itu kita kalau ada kegiatan bencana kita juga buka stand untuk pemeriksaan kesehatan. Kemudian ada pembinaan para relawan PMI. Nah, dalam meningkatkan, terus ada lagi Pusdiklat ya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan di PMI. Jadi dalam meningkatkan pelayanan itu kita mau sama-sama mengundang masyarakat untuk sama-sama ya menyumbang gitu ya, bentuk material ataupun moral dalam kegiatan Bulan Dana itu. Oke, tapi kalau dokter sendiri, dokter untuk melihat stok darah saat ini, apakah dari masyarakatnya sendiri sudah ada kesadaran nih untuk berdonor darah saat ini di Provinsi Bengkulu terkhususnya ya? Iya. Alhamdulillah, ini saya baru sebenarnya di unit donor darah provinsi ini baru Agustus 2022. Dulu emang stok kita suka 0 ya. Tapi kita sekarang udah kerja sama tim, sama-sama semuanya dari UDD provinsi, kota, Rejang Lebong sama Utara buat sama-sama komitmen dan mengedukasi. Sekarang udah 87% kebutuhan darah di PMI seprovinsi ini udah terpenuhi. Dari awalnya 40 sampai 60, alhamdulillah sekarang udah 87%. Dan sekarang pun 24 jam ya dokter ya? Iya, kita pelayanannya semuanya udah 24 jam. Jadi Senin sampai Minggu buat siapapun yang membutuhkan darah atau yang mau berdonor darah bisa langsung datang ke unit donor darah PMI. Karena kan kita juga tak jarang ya di Instagram ataupun di media sosial lainnya itu kan orang banyak share yang misalnya butuh darah golongan ini, butuh golongan ini. Berarti bisa langsung datang ke PMI ya? Bisa sekarang, insya Allah stok kita ada nih. Stok kita pagi ini ada, bisa dipantau di akun PMI Bengkulu. Stok darah B, AB sama O aman. Yang A-nya yang emang nggak aman. Berarti yang banyak itu stoknya di AB sama O ya? B, AB sama O. Oh, AB sama O gitu-gitu. Ya sekarang banyak. Dulu AB tuh satu darah yang sulit untuk dicari ya. Alhamdulillah sekarang para pendonor AB udah mulai banyak. Dan rata-rata itu adik-adik dari yang SMA kelas 3 sama mahasiswa. Karena kan untuk donor darah ini kan bukan hanya tadi dari operasi ya, tapi juga kadang tuh kan kecelakaan kan juga butuh darah gitu kan. Iya. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa bermanfaat dari darah ini seperti itu. Kalau Mbak sendiri Mbak gimana Mbak selama menjadi PMI ini, mungkin ada keluh kesahnya kan selama ini dirasakan gitu? Lebih banyak senengnya ya kerja di PMI ini. Kalau capek manusiawi, capek. Tapi kalau udah kumpul sama teman-teman happy. Teman-temanku tim aku di UDD PM provinsi itu, mereka itu bisa kerja itu karena tim kita nggak banyak. Bisa double shift dalam satu hari itu bisa mereka kerja sampai 16 jam pagi. Sampai aku bertanya kan, ini capek nggak teman-teman nih? Istirahat dulu dong, kita cut off dulu karena saya nggak boleh dong seperti memaksakan mereka juga kan. Tapi mereka selalu bilang gini, nggak apa-apa Bun, asalkan pasien nyari darah nggak susah, capek kami hilang. Nah itu tuh
kita suka biar kita happy ngejalanin tugas kemanusiaan ini, kita juga suka menghibur diri sendiri. Kalau ada waktu break kita nyanyi bareng, makan bareng, habis itu baru keliling lagi cari Yang darah. penting semangat. Iya, ya. bener. Semangat. Penting happy Tadi dulu. juga dokter cerita ya kalau misalnya dulu pernah pengalaman waktu magang waktu itu atau koas yang waktu itu sempat ada kasus itu ya 12 orang meninggal itu. Oh, itu zaman koas ya. Itu forensik ya. Oh, ya itu pengalaman juga ya jadi Iya. dokter. Waktu itu masih koas. Jadi baru nyampe di Semarang, anak koas kan baru laporan, tiba-tiba besok paginya udah langsung ditugasin keluar kota karena ada harus ekshumasi. Tapi karena kita masih baru, excited, masih belajar, ya senang-senang aja disuruh. Oh iya, ini pengalaman baru. Pada dasarnya jadi dokter tuh happy sih. Iya, berarti dokter ini tentu harus punya pengalaman yang luar biasa banyak ya untuk bisa menangani pasien dengan berbagai macam penyakitnya gitu dan juga keluhannya gitu ya. Long life learning kalau jadi dokter. Harus mau belajar, terus cari pengalaman. Kalau capek, ngeluh manusiawi, tapi nggak boleh nyerah. Iya, benar banget. Karena kalau jadi dokter itu tanggung jawabnya besar banget kan ya dokternya. Iya, besar tanggung jawabnya, bukan cuman sama pasien ya, tanggung jawabnya juga sama Tuhan. Tanggung jawab juga nih sama keluarga pasien. Kalau ada apa-apa sama pasiennya, apalagi kalau pasiennya kepala keluarga. Iya. Ya kan, jadi ya makanya kita harus belajar, benar-benar harus belajar, rajin baca, update ilmu, ikut pelatihan, seminar. Nah, untuk tanggapan dokter tentang dokter malpraktik nih, itu gimana tuh dokter? Itu tuh benar-benar ada kah untuk sekarang di Bengkulu atau cuman desas-desusnya aja gitu? Kalau saya ngerasa ya, secara undang-undang malpraktik tuh nggak ada ya, intinya itu disebutkan kelalaian kalau di undang-undang. Tapi nggak ada sih yang namanya dokter, sepengetahuan saya dan teman-teman ya, nggak ada yang namanya dokter tuh mau sengaja melakukan kesalahan, apalagi menyakiti pasiennya. Kita maunya pasien kita tuh sehat, sembuh gitu ya, dan kita sebisa mungkin memberikan terapi yang terbaik, menegakkan diagnosa paling tepat gitu. Makanya dokter itu kalau ada pasien berobat tuh pasti banyak tanya. Nah, itu saatnya pasien buat mengeksplor semuanya. Jadi supaya dokternya tuh tepat melakukan diagnosis dan melakukan terapi. Jadi jangan ditutup-tutupin. Kayak kemarin ada pasien datang keluhan pipis bernanah gitu ya. Tapi bilangnya nggak jujur ke kita. Gimana dong kita mau melakukan terapi yang tepat gitu kalau dia nggak jujur. Jadi jujur aja sama dokter, tenang aja, nggak akan kita sebarin kok datanya. Karena kita juga punya kode etik. Karena kan takutnya nanti salah dikasih obat ya. Iya. Kalau mereka juga mungkin nggak berbohong gitu ya. Iya, nggak tepat ngasih terapi obatnya gitu kan, jadinya nggak sembuh. Padahal itu karena pasiennya nggak mau jujur. Coba jujur, nanti kita tepat dong tegak diagnosis sama pemberian obat. Oke, kalau dari dokter sendiri gimana dokter untuk meningkatkan rasa tanggung jawab ya masyarakat ini agar bisa donor darah nih? Tapi kalau untuk sekarang masyarakatnya sudah antusias ya untuk donor darah ya? Iya, alhamdulillah. Kita kalau nongkrong ya bahasanya ya. Tongkrongannya udah beda sekarang. Nongkrong di Sawah Lebar waktu awal tahun 2022 itu paling dapat 1 kantong, 2 kantong. Sekarang alhamdulillah itu sekali nongkrong itu bisa dapat 10 sampai 12 kantong. Terus di dinas-dinas dulu yang awalnya. Dan itu dalam sehari ya? Dalam 1 hari. Di dinas-dinas dulu yang awalnya kita cuma dapat 5 kantong, 6 kantong gitu ya. Karena belum ada yang donor aktif gitu. Melihat yang satu, oh donor tuh nggak menyakitkan loh. Ternyata sehat. Akhirnya udah mulai menjamur tuh para pendonor sekarang di kantor-kantor. Bisa dapat 30 kantong, 40 kantong. Pernah di OJK kita dapat 75 kantong. Kemarin di Poltekkes dapat 90 kantong. Waduh. Poltekkes Kemenkes kita dapat 90 kantong. Ya, Alhamdulillah banget mereka itu. akhirnya Iya. untuk meningkatkan rasa sembuh juga ya kepada masyarakat lainnya kan dengan kita berdonor darah. gitu Iya, kan. bisa membantu ya Bisa untuk proses membantu pengobatan. Oke Mbak Tari, kita akan jeda sejenak. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu setetes bermanfaat. Kami kembali setelah jeda pariwara berikut ini.